Shalom, puji Tuhan, mari kembali bersama kita melihat Alkitab kita dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Nah, kita sudah seringkali belajar tentang jemaat di Efesus dan kita hafal sekali dengan istilah kasih mula-mula. Ya. Tetapi biarlah kita mengingat kembali, menyegarkan hati dan pikiran kita. Bukan hanya sekedar tahu tentang kasih mula-mula, kita harus juga perhatikan diri kita sendiri, apakah kita tetap ada dalam kasih mula-mula. Ya, kalau hanya sekedar tahu, semuanya tahu. Tetapi mari bawa diri kita ke dalam firman ini, apakah kita sendiri sudah meninggalkan kasih mula-mula, atau kita ini masih tetap di jalur Tuhan, yaitu kasih mula-mula ini. Ya. Nah, mari kita lihat Tuhan Yesus di sini menyatakan dirinya kepada jemaat di Efesus sebagai Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Saya sederhanakan supaya gampang dimengerti bahwa ingat, kita itu ada di dalam kontrol Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, Tuhan yang memegang dikatakan. Dan Tuhan ada beserta kita, bersama kita. Dia berjalan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, sekarang kita perhatikan, sungguh-sungguhkah kita ini sadar bahwa Tuhan beserta kita? Sungguh-sungguhkah kita sadar bahwa hidup kita ini dipegang oleh Tuhan? Nah, dari pertanyaan ini, mari kita pikirkan keadaan diri kita. Kalau kita ini dipegang oleh Tuhan, ada di tangan Tuhan, kenapa masih takut? Kenapa masih khawatir? Sedangkan Alkitab berkata, jangan takut, jangan khawatir 365 kali. Artinya bahwa setiap hari Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kita dipegang oleh Tuhan. Kalau kita memegang Tuhan, kalau kita tidak kuat, kita bisa lepas. Ya, kalau Tuhan yang memegang kita, tidak mungkin Dia tidak kuat. Oleh karena itu seharusnya kita aman ketika kita menyadari Tuhan yang memegang kita. Saya katakan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang memegang kita. Karena sekalipun Alkitab ini berkata Tuhan memegang kita,
kalau kita tidak sadar, tetap aja kita takut. Tetap aja kita khawatir. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita kembali belajar firman. Baca firman, hafalkan firman, renungkan firman. Itu sangat penting. Ya. Dua hal dasar yang orang Kristen kebanyakan malas lakukan. Yaitu merenungkan firman, baca firman, merenungkan firman, dan berdoa. Ya, tidak usah masuk ke yang puasa, ke yang apa. Yang dasar dua hal ini saja. Jarang loh orang Kristen itu lakukan dengan tekun. Saya katakan, lakukan dengan tekun. Artinya setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Ya, sudahkah kita melakukannya? Dan kalau kita sadar bahwa ini hari-hari yang terakhir, dan kita itu diibaratkan mengikuti perlombaan lari maraton, maka kita tahu pelari maraton itu awalnya larinya itu pelan. Semakin cepat dan terus stabil. Kemudian di akhir segera mencapai finish, mereka akan mempercepat langkahnya. Ayo kita lihat sekarang diri kita. Kira-kira keadaan kita sekarang ini sedang mempercepat lari kita, atau kita ini semakin lambat lari kita. Kalau kita pelari maraton itu. Apakah kita semakin cepat larinya atau semakin lambat? Atau bahkan sudah hanya berdiri aja sambil berpikir, ini dilanjutkan atau enggak? Ya. Ini dilanjutkan atau enggak? Pikirkan, diri kita ini ada posisi di mana? Ingat, Tuhan tidak ingin jemaat yang biasa-biasa saja. Dia selalu memperhatikan gairah kita. Ya. Percuma kita beribadah tetapi gairah kita akan Tuhan itu sudah lenyap. Percuma kita juga berdoa tetapi kita tidak pernah sampai masuk dalam hadirat Tuhan, atau kita tidak pernah sampai menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Percuma kita beribadah kalau kita tidak dijamah oleh Tuhan dalam ibadah itu. Percuma kita beribadah setiap minggu tetapi dalam gereja kita tidak ada hadirat Tuhan. Sehingga kita tahu dengan pasti kita tidak disegarkan. Datang dan pulang sama aja. Ya, itu percuma. Percuma. Dan kalau mau masuk lebih dalam, sungguh-sungguhkah beribadah yang biasa-biasa itu bisa menghantarkan kita ke surga? Sungguh-sungguhkah beribadah yang biasa-biasa saja, tanpa rasakan hadirat Tuhan, tanpa api di dalam kita itu dikobarkan waktu ibadah, tanpa gairah yang baru ketika pulang dari ibadah? Tanpa itu semua terjadi dalam ibadah kita, sungguh-sungguhkah kita ini akan dihantarkan masuk ke surga? Ya. Pikirkan itu. Karena di akhir zaman ini kita harus banyak merenung, banyak memikirkan. Sungguh-sungguhkah kita layak? Sungguh-sungguhkah kita bisa mendengar nanti Yesus berkata, hai hambaku yang setia dan yang benar. Kita setia di dalam bidang apa? Ibadah kita setia atau tidak? Doa kita setia atau tidak? Apakah kita benar dalam segala hal? Sehingga Yesus akan mengatakan hambaku yang benar. Sungguh-sungguhkah kita sudah benar dan akan mendengar Yesus berkata seperti itu? Ya.
Terlalu banyak orang Kristen yang bicara surga dan neraka sebenarnya tidak percaya akan dua-duanya itu. Karena kalau mereka percaya surga dan neraka, kehidupan ibadah kita tidak akan seperti kebanyakan orang Kristen yang lakukan sekarang ini. Kalau kita memang percaya surga dan neraka, tidak mungkin kehidupan kita itu tidak kita ubah dan meningkat semakin baik, semakin benar. Tidak mungkin. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, terus biasa-biasa saja. Saya mau katakan, sebenarnya hati dan pikiran kita tidak percaya akan surga dan neraka. Tetapi yang paling menakutkan adalah ini. Anda tidak percaya atau percaya surga dan neraka itu tetap ada. Tetap Anda akan diperhadapkan pada dua pilihan ini. Engkau akan masuk surga atau masuk ke neraka. Mau percaya, mau tidak, tetap itu yang akan menjadi pilihanmu. Ya. Jadi pikirkan ini. Dikatakan dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Yesus berjalan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, ingat pertanyaan Pak Mutu. Pernahkah engkau melihat Tuhan? Pernahkah engkau melihat para malaikat? Untuk melihat setan gampang. Tetapi untuk melihat Tuhan dan melihat malaikat, itu butuh hati yang kudus. Itu butuh peningkatan kerohanian. Kalau kita tidak pernah melihat Tuhan dan melihat malaikat-malaikatnya, jangan-jangan kita tidak menjaga kekudusan. Karena ketika kita menjaga kekudusan dan kekudusan itu semakin meningkat dalam kita, manusia roh kita semakin peka dan kita akan bisa melihat Tuhan, bisa melihat malaikat-malaikat. Kalau setan, semua orang bisa lihat. Tapi kalau Tuhan dan malaikatnya, itu hanya bisa dilihat oleh orang yang menjaga kekudusan. Ya. Seperti yang sering saya katakan, tidak akan bosan saya katakan. Tidak mungkin seseorang atau orang Kristen mempunyai roh takut akan Tuhan tanpa mereka pernah merasakan, tanpa mereka pernah melihat, tanpa mereka pernah mengetahui bahwa Tuhan ada bersama kita. Ya. Tapi kalau dalam ibadah kau merasakan kehadiran Tuhan, dalam ibadah kau melihat Tuhan, maka secara otomatis roh takut akan Tuhan akan menguasai kita. Anda mau diajar tentang roh takut akan Tuhan bagaimanapun, tanpa punya pengalaman bertemu dengan Tuhan, atau merasakan hadirat Tuhan yang kuat, engkau tidak akan pernah punya rasa takut akan Tuhan. Tidak akan pernah. Ya. Para tokoh Alkitab, secara otomatis mereka akan tersungkur ketika bertemu dengan Tuhan. Mereka gemetar, mereka takut, mereka bahkan ada yang pingsan, ya. Ada yang mengatakan kakinya lemas. Itu menggambarkan takut akan Tuhan seperti itu. Nah, jujur, kita sekarang jarang menemukan hal yang seperti itu di dalam gereja. Takut akan Tuhan sepertinya bukan menjadi pengalaman yang nyata. Itu hanya seperti pelajaran aja, teori. Tetapi orang yang takut akan Tuhan bahkan dalam kehidupan sehari-harinya kelihatan. Sangat kelihatan. Ya, jadi Yesus menyatakan kepada jemaat di Efesus sebagai yang memegang ketujuh bintang dan yang berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas. Sehingga ini kembali kita harus perhatikan, kalau Tuhan beserta kita, maka Tuhan tahu segala sesuatunya.
Tidak ada yang bisa dirahasiakan. Nah kembali, banyak orang tidak pernah sadar bahwa semua kelakuannya, pikirannya itu diketahui oleh Tuhan. Mereka itu hanya takut kelemahan, kesalahannya yang mereka simpan rapat-rapat itu ketahuan sama manusia, sama orang-orang. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah sadar kalau kesalahan mereka, dosa mereka yang mereka simpan, yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi ini ketahuan sama Tuhan. Mereka tidak pernah takut. Kenapa tidak takut? Karena tidak sadar bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan melihat. Ya. Anak sekolah minggu aja punya nyanyian kan? Hati-hati gunakan matamu, ya kan? Kan itu mengajarkan bahwa mereka sadar Tuhan itu mengawasi. Dan di sini dikatakan Tuhan yang menyertai ini mengatakan, aku tahu segala pekerjaan. Nah, sampai di sini saja ini kan ayat mengerikan sebenarnya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Sayangnya kita diajar tanpa kesadaran yang membuat jemaat sadar bahwa Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Bahkan banyak pendeta pun tidak sadar bahwa segala pekerjaannya Tuhan tahu. Ya. Ini sangat mengerikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Yuk kita pikirkan di sini. Dalam kita belajar firman Tuhan, dalam kita beribadah, dalam kita melayani, sudahkah sampai dalam taraf jerih payah? Ya. Sudahkah kita sampai dalam taraf jerih payah? Atau kita masih santai-santai dalam segala hal? Atau kita masih sampai dalam taraf beribadah kalau sempat? Berdoa kalau tidak ngantuk. Membaca Alkitab kalau lagi senang. Belum sampai jerih payah. Belum sampai kita beribadah sampai dalam taraf membutuhkan ketabahan. Mengikut Tuhan dengan tabah. Belum sampai. Ya. Mengikut Tuhan kalau tidak ada aniaya, tidak ada penderitaan. Kan? Kalau saya melayani di berbagai kota, saya melihat muka jemaat yang minta didoakan. Itu seakan-akan sudah mau cepat berhenti gitu loh, hampir berhenti. Ya. Artinya mereka penuh kesusahan dan mereka dalam kesusahan mereka itu yang saya lihat hanya sampai keputusasaan, bukan tabah. Kalau tabah itu berkata begini, saya menghadapi ini tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Itu tabah. Walaupun saya sekarang miskin, walaupun sekarang saya bangkrut, saya percaya Tuhan pasti akan berkati, pasti akan pulihkan. Itu tabah. Walaupun orang-orang menjauhi saya, yang penting Tuhan beserta saya. Itu tabah. Pak, doakan. Ini kalau saya tidak segera dapat ini Pak, sejumlah ini. Sudah habis rumah saya disita. Pikirannya sudah rumahnya disita. Dan dia mungkin memperkatakan itu juga kepada orang-orang. Sehingga seperti apa yang dipikirkan dan diperkatakan, maka itu yang akan terjadi.
Mereka tidak bisa memperkatakan firman. Kenapa? Karena mereka tidak pernah baca dan tidak pernah merenungkan firman. Kalau mereka membaca dan merenungkan firman, mereka pasti yang keluar dari mulutnya itu pasti firman. Ayo belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah, jemaat Efesus ini kan sebetulnya sangat hebat kan. Berjerih payah, tabah, tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Berarti mereka orang baik. Sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan. Sehingga ketika ada orang jahat, mereka tidak enak. Mereka tidak sabar. Ya. Padahal kita memiliki kekristenan sekarang yang toleransinya kebablasan. Ya, kalau di gereja ngumpul sama orang benar, bertindak seperti malaikat. Kalau sudah di luar, ngumpul sama yang jahat, mirip sama yang jahat juga. Ya, atau bahkan kita yang mimpin dalam kejahatan, kan repot juga. Tetapi jemaat Efesus tidak seperti itu. Mereka tidak bisa ngumpul sama orang jahat. Kalau pemazmur berkata, pagi-pagi aku sudah membunuh orang yang tinggi hati, orang yang jahat, orang yang apa. Pemazmur berkata seperti itu, pagi-pagi. Ya. Itu kalau di dalam perjanjian baru artinya dalam menyendiri bersama Tuhan, semua kejahatan di hati kita dihancurkan, semua tinggi hati kita dihancurkan dalam saat teduh kita. Ya. Dan ini yang harus dilakukan jemaat di Efesus sampai dalam taraf ini. Luar biasa. Bahkan kekristenan sekarang kalau dibandingkan jemaat Efesus sampai taraf ini. Sepertinya kok kalah jauh. Ya, kalah jauh. Padahal seharusnya kita zaman sekarang ini akhir dari akhir zaman. Keadaan kita seharusnya sudah jauh melampaui jemaat di Efesus. Ya. Karena ini kan akhir dari akhir zaman. Kalau jemaat di Efesus mendapatkan hujan mula-mula, hujan awal, kita mendapatkan hujan awal ditambah hujan akhir. Kan jauh lebih dahsyat. Ya. Kalau di jemaat Efesus ini, yang dipakai Tuhan, itu orang-orang yang sudah dewasa, di zaman kita ini dikatakan aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Anak-anak, teruna, orang tua, semuanya mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Semuanya dipakai Tuhan. Seharusnya kan lebih. Sayangnya, kemana-mana saya melayani, saya menemukan banyak orang Kristen yang tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Ya. Nyembuhkan orang sakit tidak bisa, ngusir setan takut, masalah keuangan gagal terus, rumah tangga tengkar terus. Loh, terus apa yang mau disaksikan? Ya. Apa yang mau disaksikan kalau seperti itu? Ini waktunya gereja menjadi terang. Ini waktunya gereja menjadi terang. Bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada orang-orang yang mengaku rasul. Mungkin hebat, dahsyat. Tetapi ketika diselidiki ciri-ciri rasul, loh kok ternyata banyak yang tidak tepat. Nah, dikatakan jemaat Efesus mendapati yang mengaku rasul itu ternyata pendusta. Artinya kan jemaat Efesus tidak mau bergaul dengan orang yang mengaku rasul ini kan. Ini kan
bukan rasul yang sebenarnya. Itu rasul yang pendusta ini tidak mungkin mendapat tempat di jemaat Efesus. Kembali, gereja sekarang kalah jauh. Gereja sekarang itu senang kalau menyambut hamba Tuhan yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul. Ada banyak persekutuan doa kalau ngundang pendeta itu ditanya, nanti disebutkan di flyernya. Pak, karunianya apa? Loh, kan repot sudah. Nanti ditaruh karunia nubuatan, karunia kesembuhan. Kalau karunia nubuatan, oh itu sudah antri nanti. Yang jadi masalah, mereka tidak pernah memperhatikan ini nabi palsu atau bukan. Ini rasul palsu atau rasul yang sebenarnya. Mereka tidak pernah perhatikan itu. Ada orang yang mengaku nabi, nubuatannya dinanti-nantikan. Tapi hidup dalam perjinahan. Ngutang juga, tidak bayar. Nipu soal uang, toh masih diterima pelayanan. Kan repot seperti itu. Ada orang yang bernubuat sampai pergi ke luar negeri untuk bernubuat. Tapi berjinah dengan jemaat yang dipimpinnya, beberapa jemaat yang dipimpinnya. Jalan terus. Bagaimana? Artinya kan kita itu jauh sekali dibandingkan jemaat di Efesus ini. Mereka bisa tahu. Oh jangan asal orang yang mengaku rasul datang pelayanan. Oh itu dipelajari, diselidiki. Tetapi zaman sekarang ini jarang. Orang-orang dengan mudahnya mengaku dirinya rasul, mengaku dirinya nabi. Ngaku nabi nubuatannya banyak ndak jadinya. Ya kan? Ngaku rasul tapi tidak punya jemaat kan repot. Karena rasul itu harus mempunyai jemaat dan mementori gereja-gereja yang lain. Pokoknya ada gereja-gereja yang dia mentori. Dia tidak sepenuhnya hanya di satu tempat sebagai gembala. Rasul ini punya jemaat, tetapi dia juga mementori gereja-gereja lain. Ya, bukan jemaat biasa, tapi gereja itu dimentori oleh dia. Itu rasul. Kalau GPPS lucu lagi. Saya katakan lucu begini. Saya ini sampai sekarang tetap PDM. Karena saya tidak pernah mengikuti diklat yang diharuskan. Saya dari Om Ishak Leo almarhum itu tidak ada diklat. Jadi kalau dianggap pantas naik jabatan, itu akan dinaikkan. Biasanya 4 tahun sekali. Kalau sekarang pokoknya ikut diklat. Naik jabatan. Yang lucu, sudah PDT tidak punya jemaat. Kan lucu. Pokoknya ikut diklat. Naik jabatan, tapi tidak punya jemaat. Akhirnya seperti setan gentayangan itu kemana-mana. Tidak punya jemaat. Ini kan salah kaprah. Yang namanya gembala seharusnya kan punya jemaat. Ya. Aneh-aneh. Oleh karena itu betapa pentingnya kita hidup seperti jemaat di Efesus ini yang tidak asal terima. Kalau nabi, ya memang nabi yang benar. Kalau rasul, ya rasul yang benar. Ya. Bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kalau jemaat di Pamekasan kan enak. Tinggal di satu gereja seperti ini. Kalau di Surabaya kan udah keliling semua. Hari Senin pergi ke PD ini, hari Selasa PD ini,
Hari Rabu pede ini ya. Akhirnya suaminya aja tidak dimasakin itu. Keliling pede terus. Ya. Kalau ke hamba-hamba Tuhan hafal. Hafal. Tapi khotbah hamba Tuhan tidak hafal. Ya. Saya berkata begini pada seseorang. Ada orang bertanya, Pak, orang ini padahal sudah kenal ke banyak hamba Tuhan. Tapi kok tidak berubah ya? Malah sombong jadinya. Oh, itu gampang sih. Yang jadi masalah orang seperti ini, kenal kepada banyak hamba Tuhan, ngomong dengan banyak hamba Tuhan, sehingga merasa dirinya seperti hamba Tuhan itu. Ya. Perhatikan. Loh ini sungguh loh. Kalau Anda bergaul dengan hamba-hamba Tuhan, ngomong, Anda akan merasa Anda sama levelnya dengan hamba Tuhan itu. Itu yang jadi bahaya. Kalau memang kerohaniannya sama, puji Tuhan. Tapi kalau hanya merasa, nah ini kan. Banyak orang bisa mengkhotbahkan tentang doa. Karena dia sering berkhotbah tentang doa, dia merasa dirinya pendoa. Padahal bukan seperti itu. Pendoa ya harus banyak doa. Bukan hanya mengajar tentang doa. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Yuk kita lanjutkan. Ayat 3, engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Engkau tetap tabah, sabar, menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Nah, di sini pun kita jarang menemukan loh. Sabar menderita karena nama Tuhan. Yang kita dan saya sering temui, menderita karena kesalahannya sendiri. Menderita karena kesembronoannya sendiri. Ya. Pak, saya kok selalu miskin. Loh, lihat bukan soal pekerjaan. Bagaimana cara mengatur uang. Ya. Seringkali yang saya dapati mereka mengeluh hanya seperti itu. Tetapi bukan menderita karena nama Yesus loh. Jemaat di Efesus itu menderita, mereka dianiaya, mereka dimusuhi karena mereka pengikut Kristus. Kalau yang banyak saya temukan orang-orang menderita karena salah mengelola keuangan, menderita karena salah bergaul, menderita karena tidak mempercayai Tuhan, menderita karena apa-apa-apa, tetapi bukan karena menjadi saksi Kristus. Sangat menyedihkan. Jemaat di Efesus itu mengalami pujian dari Tuhan. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Ya, tidak mengenal lelah. Sama seperti Paulus, dianiaya terus, tapi tetap aja dia memberitakan Yesus. Sudah mendapatkan pujian, kemudian di sini kita melihat teguran dari Tuhan. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula, kasih yang mula-mula. Kasih yang semula itu apa sih? Kalau yang pernah lahir baru tahu bahwa intinya kasih yang mula-mula itu pokoknya semuanya tentang Yesus. Ya. Supaya lebih gampang bagi kita sekarang, kasih yang mula-mula ini berbicara tentang prioritas dalam kehidupan kita. Ketika kita baru percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjadi prioritas kita.
Tuhan Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita melihat bahwa kita beribadah dan mengutamakan ibadah lebih dari segalanya. Lihat pembicaraan kita sedikit-sedikit tentang Yesus baik, Yesus melakukan ini, Yesus mengubah hidupku, Yesus menolong aku. Pokoknya tentang Yesus, baru selesai berdoa, inginnya doa lagi. Baru selesai beribadah, inginnya ibadah lagi. Ayo sekarang bandingkan, masihkah itu ada dalam hidup kita? Atau sudah lama hal seperti itu sudah tidak ada? Bahkan kalau itu muncul di pikiran kita, itu sepertinya kok penderitaan sedang datang pada kita. Ya. Supaya lebih gampang, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Supaya lebih gampang, prioritas kita sekarang itu apa? Yang utama dalam hidup kita itu apa? Bahkan sampai sekarang ini saya masih heran loh dengan kehidupan beberapa jemaat. Kok enggak ke gereja? Oh iya, ngajari anak karena semesteran. Mau ujian semester. Loh, anak mau ujian semester, mamanya enggak ke gereja. Anda bisa bayangkan itu? Berarti kan Tuhan ini prioritasnya di mana? Yang keberapa? Apakah kita tidak diberi hikmat oleh Tuhan? Mengapa harus pada waktu semester kita harus ngajar anak kita dan meninggalkan waktu ibadah? Memangnya tidak bisa, dari dulu sudah dicicil, sudah belajar, sudah diajar. Sangat mengerikan. Banyak orang berdalih. Kenapa kok tidak ke gereja? Iya, anak lagi semesteran. Loh, mamanya kan tidak ikut semesteran kan? Ya. Terlalu gampang. Saya selalu katakan, orang berpikir masih ada minggu depan. Padahal belum tentu hidup kita itu sampai minggu depan loh. Jangan-jangan hanya sampai Sabtu. Ya. Jadi mari kita pikirkan sungguh-sungguh prioritas kita sekarang ini apa? Atau siapa? Apakah kekayaan, pekerjaan, anak, suami, istri, atau apa? Ataukah Yesus yang menjadi prioritas kita? Kenapa aku tidak ke gereja? Iya, toko lagi rame. Mau saya doakan supaya tokonya sepi. Ya. Kalau memang kau diberkati Tuhan, tokomu rame. Dan kau bisa dipercaya dengan ketika tokomu rame, engkau tetap beribadah mengutamakan Tuhan. Tuhan pasti kasih lebih lagi. Tetapi kan jarang orang yang berpikir seperti itu. Aku mau jadi hamba yang setia. Dan Tuhan akan menambahkan kepercayaannya lagi kepada kita. Bahwa prioritas kita itu penting loh. Bahkan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Kata segenap berarti tidak ada kemungkinan kecil sesuatu yang lain masuk kepada segenap ini. Ya, karena sudah segenap. Tidak ada tempat kosong sekecil apapun. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyelip. Kata segenap itu. Sudah sepenuhnya diisi
oleh Yesus. Segenap hati dipenuhi Yesus. Segenap jiwa dipenuhi Yesus. Sehingga tidak ada tempat bagi hal-hal yang lain. Oleh karena itu, kembali saya mau tekankan, prioritas kita itu apa? Kalau memang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, maka prioritas dalam hidup kita pasti Tuhan. Semuanya bisa dikesampingkan kalau sudah dibandingkan dengan Tuhan. Dan selalu saya bisa mendengar orang berkata dalam hatinya, tapi kita kan masih manusia, manusia biasa, wajarlah. Kalau dulu mungkin wajar, tapi sekarang ini akhir dari akhir zaman. Kita bisa mati kapan saja. Dengan banyaknya bencana. Bagaimana ekonomi ke depannya? Kalau Donald Trump sudah memberikan ultimatum, Indonesia juga presiden kita ditelepon langsung oleh Donald Trump. Bahwa barang-barangnya akan dikenai pajak 30% lebih. Dan otomatis harga-harga kembali akan naik. Bahwa pada akhirnya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan tetap bisa eksis. Kecuali engkau mendapatkan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Bagaimana bisa mendapat pertolongan dari tempat yang maha tinggi kalau engkau tidak pernah mengalami persekutuan yang benar dengan Dia? Meskipun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Prioritas kita apa sekarang? Apakah Tuhan atau uang? Apakah Tuhan atau pekerjaan? Apakah Tuhan atau keluarga? Apakah Tuhan atau yang lain? Prioritas kita. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Padahal kan belum melakukan, tidak merugikan orang lain kan. Sungguh kalau kita mengikuti memang jalan Tuhan jauh dari jalan kita. Rancangannya sama sekali berbeda dengan rancangan kita manusia. Kita selalu berpikir dosa yang sangat keji adalah perzinahan. Dosa yang sangat keji adalah korupsi. Dosa yang sangat keji adalah pembunuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Tuhan bahkan berkata, kalau Tuhan tidak menjadi prioritas utama kita, dikatakan, bukan sekedar dalam, engkau sudah dalam jatuh. Ini betapa dalamnya loh. Kata betapa ini kan tidak terukur. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Tidak ada yang dirugikan loh. Tidak ada orang yang kita tipu, tidak ada yang menderita. Karena kita meninggalkan kasih mula-mula, tidak ada. Bahkan mungkin orang lain sepertinya mendapatkan manfaat. Iya kan? Dari kita meninggalkan kasih mula-mula. Kalau saya tidak meninggalkan kasih mula-mula, anak saya belum tentu ranking 1. Kalau saya tidak meninggalkan kasih mula-mula, toko saya, langganan saya sudah pergi. Mungkin Anda berkata begitu. Tetapi ingat, ketika prioritas bukan Tuhan, Tuhan sendiri berkata, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Wah, itu kan mengerikan. Bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Pemikiran Tuhan sama sekali
berbeda dengan pikiran manusia. Ya. Saya tidak berani untuk bersantai-santai di akhir zaman ini. Saya lebih banyak merenung, seandainya begini, dan itu mendatangkan banyak manfaat bagi kerohanian saya. Seandainya. Anda bisa berkata seandainya Yesus hadir di hadapanku. Kira-kira apa ya yang Yesus katakan tentang aku? Nah, begitu aja kan kita sudah mulai. Ya. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Hanya tidak memprioritaskan Tuhan. Hanya menggantikan sedikit kan segenap. Allah dari 100% hanya 10% aja diisi yang lain kok. Sudah betapa dalamnya jatuh. Ya. Tetapi memang itulah kenyataannya. Ya. Kekudusan dikatakan harus sempurna. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kemudian bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan itu. Bertobat, kembali mengutamakan Tuhan. Kembali menjadikan hatimu sepenuhnya terisi oleh Tuhan. Itu bertobat. Lakukan seperti yang dulu. Saya aja tetap, yang saya doakan selalu, saya selalu mengingat lawatan Tuhan sebelum gereja ini diperbesar. Detik-detik terakhir sebelum gereja ini diperbesar. Bukankah kita sering kali mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa? Saya selalu ingat dan saya saksikan kemana-mana. Ketika orang-orang itu mengagung-agungkan tentang pujian penyembahan, membahas pujian penyembahan harus bagaimana. Dan saya katakan, kami tidak memiliki WL yang sangat luar biasa seperti kebanyakan gereja lain. Bahkan nada-nada, jarang kan ada WL yang nada C, kan tidak ada kan? Ya kalau sudah ketinggian ya terus lebih tinggi. Kalau sudah kerendahan semakin rendah itu sudah. Dan saya katakan, bukan merendahkan tapi Anda tahu kan Ruswati, saudari kita Ruswati kan juga sama kan, tidak tahu nada. Tapi Anda ingat, hari Rabu itu saya ingat dia berkata, dalam pembukaannya, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu seperti bunga di taman. Dan dia hanya nyanyikan seperti bunga di taman, tiba-tiba jemaat sudah nangis ketawa. Dan tidak ada pujian pada waktu itu. Langsung Tuhan lawat sedemikian rupa 1 jam lebih. Dan ternyata hal yang seperti itu berkali-kali kemudian terjadi. Saya mau katakan begini, apakah mungkin lawatan Tuhan yang berkali-kali itu mempersiapkan kita untuk menerima pelebaran gedung gereja ini? Tidak adakah yang ingat lagi hal itu? Seperti ketika bangsa Israel dikembalikan ke tanah perjanjiannya setelah mereka mengalami pembuangan. Dikatakan ketika bait Allah mulai dibangun, maka bangsa Israel di sana terdengar ada tangisan, ada tawa. Orang-orang muda yang tidak tahu megahnya bait Salomo. Mereka tertawa karena senang bait Allah dibangun kembali.
Tetapi orang-orang yang lebih tua, yang mengenal, yang tahu dan melihat bait Salomo. Ketika bait Allah dibangun lagi begitu sederhananya. Orang-orang tua ini menangis. Kenapa bisa seperti itu? Sehingga dikatakan tangisan dan tawa bercampur baur. Sidang jemaat. Tidakkah kita ingat dan menginginkan hal itu kembali terjadi di gereja kita? Saya sudah ingatkan ketika gereja ini baru berdiri, gereja yang besar ini berdiri. Ingat, Anda bertanggung jawab untuk selalu hadir dalam setiap ibadah. Kenapa? Karena kalau gereja semakin besar, jemaat sedikit dan semakin sedikit yang hadir, maka suara kita dalam pujian penyembahan tidak bisa memenuhi seluruh gedung gereja yang lebih besar daripada dulu. Tetapi akhirnya bukankah itu semua dilupakan oleh beberapa orang? Betapa sukarnya bahkan WL untuk mengangkat hadirat Tuhan. Yang saya mau tekankan, bisakah Anda mengingat waktu-waktu dulu Tuhan lawat kita? Dan menginginkan itu kembali lagi setelah kita menyadari ada yang salah. Kenapa kok tidak seperti dulu? Seharusnya kan yang terjadi seperti dulu bahkan mengalami peningkatan. Ada yang salah. Ataukah kita sudah betapa dalamnya kita sudah jatuh? Betapa dalamnya. Apakah segenap itu masih tetap segenap terisi Tuhan? Atau sudah terisi dengan banyak hal? Banyak kekosongan-kekosongan. Maksudnya Tuhan sudah mulai berkurang dalam kata segenap itu. Bagaimana ketika kita membutuhkan Tuhan dulu mencari Tuhan. Dan ketika kita sudah nyaman, bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah sudah sampai dalam taraf betapa dalamnya engkau sudah jatuh? Bertobatlah. Bertobatlah. Ini waktu-waktu yang genting. Berbulan-bulan saya tidak pernah tidur lebih dari 4 jam. Kalau malam. Tuhan selalu bangunkan saya. Anda boleh bertanya kepada istri saya bagaimana saya berdoa. Sebagaimana Tuhan membangunkan saya. Bagaimana bahkan ketika tidur pun saya bisa berbahasa roh. Saya hanya meyakini bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk masuk dalam kegerakan selanjutnya. Untuk masuk dalam lawatan Tuhan di akhir zaman. Sidang jemaat, bagaimana keadaan kita sekarang? Bagaimana keadaan kita? Bagaimana kerohanian kita? Bertobatlah dikatakan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kaki pelita itu diambil oleh Tuhan, lalu pelita atau kita mau ditempatkan di mana? Lihat, bukan pelitanya yang diambil, kaki pelitanya yang diambil. Itu tempat di mana pelita itu didudukkan. Kalau sampai kaki pelitanya, bagaimana kalau berandai-andai? Kaki pelitanya adalah Tuhan. Kalau Tuhan diambil dari hidup kita, lalu kita mau berdiri di atas dasar apa? Sungguh sangat mengerikan akibat meninggalkan kasih yang semula itu. Tidak ada yang dirugikan? Iya. Tetapi saya mau katakan, tidak ada orang yang diselamatkan ketika engkau sudah meninggalkan kasih mula-mula. Tetapi inilah yang ada padamu.
engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Pengikut-pengikut Nikolaus pengajaran Nikolaus adalah dia mengizinkan perbuatan-perbuatan amoral dengan prinsip apapun dosamu Tuhan sudah ampuni. Ajaran Nikolaus yang kedua adalah mengizinkan praktek perdukunan penyembahan berhala. Ya. Jadi dua ajaran Nikolaus ini itu menghancurkan doktrin sejati dari kekristenan. Ya. Perbuatan amoral diumbar sedemikian rupa dan dijanjikan engkau tetap selamat. Makan makanan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, pergi ke dukun, menyembah dewa-dewa lain, engkau tetap selamat. Ya. Jadi betapa berbahayanya, dan jemaat di Efesus mendapatkan pujian dari Yesus. Inilah yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Dikatakan. Yesus membenci ajaran Nikolaus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana gereja sekarang? Masihkah menjunjung tinggi moral yang benar? Masihkah menjunjung tinggi kekudusan? Saya paling ingat ketika seseorang itu cerita ke saya. Dia juga saya doakan dan ekonominya dipulihkan di Semarang. Saya ketika diminta untuk ke Semarang mendoakan gudangnya. Dapat hampir 1 sak loh. Kertas-kertas Sampai harus nyuruh tukang untuk turunkan itu. Dari yang namanya jimat, dari yang namanya tanah kuburan, pokoknya lengkap di sana. Dari dukun, dari makam, dari kelenteng, semuanya lengkap, ada semua. Dan gagal terus usahanya. Dan dia cerita begini, sekarang sudah berhasil. Dia cerita begini, dulu saya punya pacar Pak Yusa. Dari gereja ini, di Semarang paling terkenal itu. Dari gereja ini. Dan saya juga ibadah di sana. Ikut pacar, dia bilang. Ketemu sama calon mertua, pelayanan, haleluya. Nasihatnya Pak ke saya. Pokoknya kamu harus utamakan Tuhan, sungguh-sungguh ibadah. Kamu pasti diberkati. Nah, orang ini kan, yang saya doakan ini kan juga rajin ke dukun. Pokoknya dengar ada dukun sakti, dia pasti datang. Ada kuburan keramat, dia pasti tidur di sana. Sekarang dia pergi ke tempat dukun yang terkenal. Ternyata ketemu sama calon mertuanya. Loh, di gereja sama-sama haleluya puji Tuhan. Di tempat dukun sama-sama, mbah. Ya. Dia bilang, syok saya melihat itu. Dia bilang, nasihatnya luar biasa tapi ternyata dukun juga iya. Itu ajaran Nikolaus ini. Seperti itu. Ya. Seperti yang saya pernah sampaikan kan beberapa waktu yang lalu. Di gereja, penatua gereja yang terhormat Shalom. Ya. Termasuk orang terkaya di satu kota. Saya kenal. Dan ternyata sukanya mengirimkan foto-foto wanita yang miskin-miskin itu. Yang hanya bisa kuat beli pakai BH dan celana dalam. Tidak kuat beli dan pakai baju selengkapnya. Tapi kalau di gereja Shalom. Lihat di sini ajaran Nikolaus. Yang mengizinkan kerusakan moral terjadi. Dan menjanjikan engkau tetap akan selamat. Ya.
Ayat yang ketujuh. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini adalah ayat kunci di semua 7 jemaat selalu dikatakan ini pada akhirnya. Berarti ini ayat kunci, ayat yang terpenting, mendengar suara Roh. Mendengar suara Roh, supaya kita dipimpin oleh Roh itu dan hidup dalam kebenaran. Ya, ini sudah sering kita bahas. Terakhir, siapa yang menang? Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Makan dari pohon kehidupan. Adam salah mengambil. Adam dan Hawa salah mengambil. Seharusnya yang diambil adalah pohon kehidupan. Mereka milih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Sehingga akhirnya mereka terbuang. Mereka dipisahkan dari Tuhan. Berarti kalau mereka ngambil buah dari pohon yang baik dan yang jahat itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka dipisahkan dengan Tuhan. Berarti pohon kehidupan berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Pohon kehidupan berbicara tentang persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu di sini dikatakan siapa yang menang, siapa yang tetap memprioritaskan Tuhan, siapa yang mengutamakan Tuhan, siapa yang hidup dalam kasih mula-mula, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Dia akan hidup intim bersamaku. Itu loh sederhananya. Hidup intim. Di bumi intim dengan Tuhan, di surga tetap intim dengan Tuhan. Sidang jemaat, kembali saya lemparkan pertanyaan ini. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah sampai saat ini Tuhan menjadi prioritas utama kita? Atau sudah tergeser dengan hal-hal yang lain? Bagaimana ketika kita beribadah? Apakah kita menyadari kehadiran Tuhan yang berjalan di tengah-tengah kita? Sehingga roh takut akan Tuhan ada bersama kita. Atau kita hanya beribadah sekedar ibadah. Tidak peduli hadirat Tuhan. Ada atau tidak, Tuhan hadir atau tidak. Yang penting aku ke gereja dan semakin cepat selesainya semakin baik. Dan pulang. Ataukah itu? Jangan main-main dengan kehidupan kita karena kehidupan ini tidak bisa diulang lagi. Anda harus benar di hadapan Tuhan. Anda harus mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah kita menjadi bagian ini. Siapa yang menang? Kita menjadi yang menang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.